Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-7 ayat 3-4. Tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Saudara yang dikasih Tuhan, ketakutan dan kecemasan yang kita biarkan menguasai hati dan pikiran kita akan menghalangi kita untuk mengalami kemenangan yang disediakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, seturut dengan firman-Nya bahwa Dia akan menyertai kita, dan Tuhan sendiri yang mengatakan supaya kita tidak takut, maka tindakan kita yang seharusnya adalah tidak perlu takut, tapi teguhkan hati dan tinggal tenang di dalam hadirat dan dalam kuasa-Nya. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 3-4 ini, Tuhan menyuruh Yesaya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahaz, kepada Raja Yehuda yang sedang diserang oleh dua raja dan dua pasukan, yaitu pasukan dari tentara Aram dan pasukan dari tentara Israel. Perlu kita ketahui saudara, bahwa kerajaan Israel menjadi terbagi dua pada waktu itu, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di bagian selatan. Kerajaan Israel beribu kota di Samaria, sedangkan kerajaan Yehuda ibu kotanya ada di Yerusalem. Dan dalam konteks ayat ini saudara, di pasal ini, Raja Ahaz yaitu Raja Yehuda sedang dalam pergumulan karena akan diserang oleh Raja Israel bersama pasukannya yang berkoalisi dengan Raja Aram dengan pasukannya. Dan dalam kondisi seperti itu, Yesaya menyampaikan firman Tuhan supaya Raja Ahaz tidak perlu takut. Firman Tuhan katakan, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Ada perbedaan antara apa yang dilihat oleh Ahaz dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Bagi Ahaz, ancaman dari tentara Aram dan tentara Israel bagaikan api yang menyala yang akan membakar dan mematikan. Tapi di mata Tuhan, itu hanyalah dua puntung kayu api yang berasap. Maksudnya adalah tidak ada apa-apanya. Dan karena itu Ahaz dikatakan oleh firman Tuhan tidak perlu takut. Tapi sayangnya, Ahaz tidak mengikuti firman Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, Ahaz tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh Yesaya. Dan dia dikuasai oleh ketakutannya, sehingga dia berkoalisi dan meminta dukungan dari tentara Asyur. Dia lebih percaya kekuatan manusia daripada percaya kepada janji firman Tuhan. Memang pada akhirnya Ahaz menang karena dukungan dari Asyur. Tapi setelahnya Asyur menekan Yehuda dan keadaan menjadi berbalik. Raja Ahaz seperti menjadi budak dari Asyur. Yehuda kehilangan kemerdekaan dan kebebasannya. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali di saat kita ada masalah, ada kondisi yang membuat kita terdesak, kita lebih memilih untuk mencari jalan lain dibandingkan mempercayai akan janji firman Tuhan. Ketika ada masalah keuangan,
kita mencari rentenir, mencari pinjaman di pinjol ilegal, atau mencari cara-cara yang lain. Ketika doa kita belum dijawab-jawab oleh Tuhan, kita mencari alternatif lain. Kita melibatkan diri kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan okultisme. Firman Tuhan buat kita, saudara, jangan kita takut dengan keadaan yang ada. Teguhkanlah hati kita dan tinggallah tenang di dalam janji firman Tuhan. Selalu ada pertolongan, selalu ada jawaban, selalu ada mujizat yang akan disediakan dan kita alami dalam kuasa Tuhan. Mari sekali lagi tetaplah tenang dan teguhkan hati kita di dalam janji firman Tuhan, agar kita mengalami keberkatan, mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, semangat, sukacita, membangkitkan iman kami untuk percaya kepadamu di tengah situasi keadaan sulit yang kami alami. Setiap persoalan yang menakutkan, kami tidak mau hadapi dengan ketakutan, tapi dengan iman dan ketenangan di dalam janji firman Tuhan. Kami percaya kami akan melihat dan mengalami pertolongan dan kuasa mujizat Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.